Так бывает, я вновь проиграл сам себя, предавая. Selamat datang di channel Cerita Simbah. Piye kabare? Masih tidur sambil merem? Kali ini Simbah ingin membawakan sebuah cerita dari sebuah buku yang fenomenal berjudul Kisah Tanah Jawa Jagat Lembut yang ditulis oleh Kisah Tanah Jawa dan Dapur Cerita. Tema kali ini yaitu tentang tuyul. Sosok kecil pencuri uang ini sangat terkenal di Tanah Jawa. Siapa lagi kalau bukan tuyul? Makhluk halus berwujud anak kecil gundul yang berasal dari bangsa jin ifrit. Dia tersohor sebagai pencuri uang yang cukup ulung. Sebenarnya uang tersebut bukanlah diambil untuk dirinya sendiri, melainkan atas suruhan orang tua asuh yang mempekerjakannya. Pada era sekarang ini, untuk memelihara tuyul dapat dengan cara instan, yakni membayar sejumlah mahar kepada dukun atau paranormal yang menawarkan jasa jual beli tuyul, baik di surat kabar atau media jual beli online. Selain itu juga bisa mendapatkan tuyul dari panti asuhan tuyul yang boleh diadopsi melalui perantara juru kunci. Harga mahar dapat berpengaruh dengan omset yang diperoleh setiap harinya. Semakin tinggi maharnya, maka kualitas tuyul akan semakin baik, seperti jumlah uang dan wujud dari si tuyul tersebut. Sebut saja tuyul dengan harga murah akan berwajah seram, ingusan, bibirnya vertikal, serta sifatnya yang masih liar, sementara suaranya mirip dengan suara anak ayam. Tuyul mahal wujudnya rupawan, ganteng seperti Lee Min Ho, berambut dengan badan selayaknya anak bayi yang lucu. Dia mampu menghasilkan omset jutaan bahkan ratusan juta, sesuai dengan mahar awal yang dibayar saat hendak mengadopsinya. Ada juga spesies khusus tuyul biru kualitas super, bukan kaleng-kaleng. Beberapa kaum spiritual menyebutkan tuyul berasal dari janin yang keguguran, baik tidak sengaja maupun disengaja, yang secara agama tidak disempurnakan dengan baik. Lantaran hal tersebut, tuyul kerap bertingkah layaknya anak kecil. Di sebuah koloni tuyul, ada sesosok pemimpin tuyul yang berwujud tuyul biru dan sosok induk semang yang biasanya berwujud nenek-nenek tua yang membawa keranjang besar di punggungnya. Keranjang tersebut digunakan untuk menggendong atau membawa pulang tuyul-tuyul yang tidak nurut ataupun tuyul yang tersesat akibat bermain terlalu jauh. Sosok tuyul bisa dipelihara sebagai pesugihan, tapi dengan syarat pelaku adalah pasangan yang sudah menikah. Sebab si istri wajib memberikan asupan ASI kepada si tuyul. ASI yang dimaksud bukanlah air susu yang dihisap, tetapi darah yang kemudian membuat tubuh si istri menjadi kurus kering. Tidak hanya itu, pelaku pesugihan tuyul juga wajib menyediakan baju, mainan, bubur kacang ijo, biskuit, pampers, hingga lilin layaknya seorang anak kecil. Sifat manja tuyul serta tidak suka ditelantarkan seringkali meminta diajak jalan-jalan dengan cara digendong oleh sang ayah, dengan cara meletakkan kedua tangannya di belakang selayaknya menggendong anak kecil. Tuyul juga minta disuapi saat makan dan memiliki sifat cemburu saat tahu orang tua asuhnya akan memiliki anak. Orang tua asuh wajib memfasilitasi tuyul dengan kamar khusus yang berwarna-warni dengan hiasan figur tokoh kartun, bisa SpongeBob, Patrick, ataupun Power Ranger. Jika kemauannya tidak dituruti, tuyul akan ngambek, tidak mau mencari uang sampai bisa memutuskan kabur dari rumah. Sebenarnya tidak semua uang hilang disebabkan akibat ulah tuyul.
Salah satu ciri kehilangan uang akibat ulah tuyul, uang raib secara misterius maupun ditaruh di lemari atau laci yang dikunci rapat, bukan uang yang berada di badan seperti di saku atau di dompet. Uang yang hilang tidak keseluruhan, biasanya hanya diambil selembar saja. Ciri lainnya, uang hilang biasanya pada malam hari. Tuyul tergolong makhluk nokturnal yang bekerja mulai waktu maghrib tiba hingga menjelang subuh. Jadi, saat uang kita hilang pada siang hari, jangan kemudian menuduh tuyul yang mencuri. Bisa saja diambil oleh sosok tuyul kepala hitam alias manusia. Beberapa tips agar uang tidak diambil tuyul yaitu simpanlah uang di bank. Jika disimpan di rumah, maka ikatlah uang dengan karet gelang atau diletakkan cermin agar si tuyul bercermin dan melihat wajahnya. Si tuyul akan kaget dan lari ketika melihat wajahnya sendiri, sehingga dia akan batal, tidak jadi mencuri uang. Trik yang agak sedikit repot yakni menyiapkan kepiting atau yuyu yang ditaruh di depan rumah yang diikat dengan benang dan ditaburi bunga setaman. Tuyul akan bermain-main dengan hewan itu hingga keasikan. Selain itu, botol bening juga membuat tuyul ketakutan. Media ini dianggap seperti sebuah penjara. Cara terakhir yang paling ampuh adalah beramal dan bersedekah. Saat mengambil uang, tuyul selalu memilih rumah mana yang uangnya belum bersih. Dia tidak akan mengambil uang yang sudah dizakatkan, disedekahkan, dan diamalkan sebanyak sekian persen. Inilah cara paling manjur, yaitu berdoa, beribadah, dan beramal. Lalu akan muncul pertanyaan lain, kenapa tuyul tidak mengambil uang di ATM saja? Jawabannya sederhana, sebab dia tidak tahu PIN-nya. Biasanya pihak bank sudah menyertakan jin penjaga sebagai security atau menggunakan segel raja gaib anti pencurian gaib. Dalam pengambilan uang, si tuyul menerapkan teknologi seperti download. Jadi setelah target dikunci, tuyul akan mengambil uang kertas yang diubah dari materi fisik ke materi metafisik. Dikirim melalui udara layaknya sebuah sinyal wifi. Lantas orang tuanya di rumah dengan mudah mendownload otomatis uang tersebut dan diterima dalam bentuk uang kertas fisik. Teknologi pencurian ini juga bisa saja error saat tuyul tidak fokus bekerja, misalnya karena keasikan bermain. Tak heran bukan uang kertas yang diambil, tapi malah berupa nota, bon utang, karcis, slip, dan sebagainya. Tuyul yang gagal ini layak masuk dalam jenis tuyul kualitas afkiran. Jika ada yang bisa menangkap sosok tuyul dan kemudian menyiksanya, otomatis pemilik tuyul tersebut juga akan merasakan sakit yang sama karena korin kuning si pemilik terkoneksi dengan si tuyul. Oke, di sini juga ada ilustrasi dari tuyul perempuan ya, menarik sekali. Apakah Simbah punya pengalaman dengan tuyul? Jawabannya pernah ya. Jadi dulu waktu Simbah masih awal-awal belajar ya supranatural, Simbah juga pernah kehilangan uang akibat dicuri oleh tuyul. Kenapa begitu? Karena jelas sekali. Orang yang terakhir di rumah menyaksikan bahwa uangnya masih utuh. Kemudian beliau berangkat bekerja. Setelah itu beliau adalah orang pertama yang pulang ke rumah itu. Kemudian beliau menyaksikan uangnya hilang. Yang hilang hanya satu lembar, yaitu lembar berwarna merah. Padahal pada lipatan atau kumpulan uang itu ada uang-uang yang lainnya juga tapi utuh. Yang hilang hanya yang berwarna merah. Tidak lama setelah itu Simbah kemudian nongkrong di warung bakso sambil curhat bahwa Simbah habis kehilangan uang ratusan ribu. Dan anehnya pada waktu itu penjual bakso juga menceritakan hal serupa, bahwa tetangga beberapa rumah ya, di samping beliau itu juga kehilangan uang. Dan uniknya beliau itu baru sampai rumah dari luar kota sekitar pukul 3 pagi. Beliau langsung simpan uangnya di dalam tas itu ditaruh di dalam lemari baju, kemudian lemari bajunya dikunci lalu beliau tidur
di dalam ruangan yang sama dengan lemari tersebut. Pagi hari ketika beliau bangun, beliau mengecek ternyata uang di dalam tasnya sudah berkurang. Dan yang berkurang adalah uang warna merah sejumlah 10 lembar. Padahal di dalam tas tersebut masih banyak uang merah lainnya. Juga masih banyak uang-uang yang berwarna biru. Tapi yang hilang hanya uang yang berwarna merah sejumlah 10 lembar. Hal ini menurut Simba terkait dengan mahar. Jadi mahar dari tuyul tersebut berapa? Apabila mahar dari tuyul tersebut yaitu uang biru sejumlah 10 lembar, maka andai kata dia mencuri uang, maka dia akan memilih uang yang berwarna biru saja, dan jumlahnya pun hanya 10 lembar saja. Andai kata ada uang biru 50.000 sejumlah 20 lembar, maka yang diambil hanya 10 lembar saja, yang 10 lembar disisakan. Andai kata mahar tuyul tersebut adalah uang merah sebanyak 3 lembar, maka ketika tuyul tersebut mencuri uang, maka yang diambil hanya uang yang berwarna merah dan sejumlah 3 lembar saja. Andai kata ada uang merah sejumlah 10 lembar, maka yang 7 lembar disisakan. Yang diambil adalah 3 lembar saja. Kalau maharnya 1 lembar, maka yang diambil ya 1 lembar saja. Seperti itulah yang Simbah tahu bagaimana mekanisme tuyul bekerja. Yaitu yang pertama terkait dengan jumlah nominal yang diambil pasti sesuai dengan mahar dari tuyul tersebut. Yang kedua yaitu jenis uang yang diambil yaitu sesuai dengan mahar yang dilakukan ya, ditransaksikan ketika memahar tuyul tersebut. Karena tuyul itu tidak mencuri lintas ya. Kalau ada uang ratusan ribu, 50-an ribu hilang bersama-sama, waduh jelas manusia yang ambil ya. Kalau tuyul tidak. Kemudian yang ketiga, yang Simba tahu terkait dengan tuyul ini yaitu memang dia tidak mencuri di bank dan di ATM ya. Kenapa? Karena di ATM ataupun bank itu sudah dijaga oleh penjaga gaib yang juga kuat ya. Jadi sosoknya biasanya galak, ganas, membawa pentungan seperti hansip. Jadi security yang ada di ATM itu tidak hanya security dari golongan manusia, tapi juga ada security dari golongan makhluk halus. Sehingga jin tuyul ya tidak bisa mencuri di tempat-tempat sumber uang seperti itu. Karena pemilik bank juga tidak mau meresikokan uangnya hilang diambil tuyul. Kemudian yang terakhir terkait pencegahan tuyul, apabila Anda misalnya memiliki uang dalam jumlah banyak di rumah, misalnya mau membeli tanah, mau membeli mobil, sehingga harus mengumpulkan uang dalam jumlah yang banyak di rumah, maka lebih aman apabila dijepit dengan penjepit besi. Biasanya Simbah membeli penjepit besi di toko-toko buku ya, berupa klip, bender klip ya, namanya bender klip. Nah itu uangnya dijepit pakai itu, insya Allah aman. Tentu tidak lupa kita berdoa kepada Tuhan agar diberi keselamatan dan perlindungan dari gangguan makhluk-makhluk yang usil seperti tuyul dan sebagainya. Lalu apakah ada Mbah ya jin pencuri uang yang lebih seram daripada tuyul? Ada, yaitu babi ngepet. Apabila tuyul ya harus menyentuh uangnya untuk mencuri, kemudian merubah uang tersebut ya menjadi bentuk materi bentuk energi ya, kemudian ditransfer ke rumah tuannya, kemudian setelah di rumah tuannya dia dirubah kembali menjadi materi, maka kalau babi ngepet itu tidak. Dia mencuri uang lebih canggih daripada tuyul. Kalau tuyul harus menyentuh uangnya, maka babi ngepet cukup menggesek-gesekkan kulitnya di tembok rumah target yang akan ia curi. Ada juga yang sekarang ini lebih modern operasinya ya, modus operandinya, yaitu babi ngepet itu ditaruh di perempatan yang ramai sering dilewati orang. Ketika ada pedagang, sales ya, marketing lewat perempatan itu, biasanya ada sales-sales rokok misalnya, atau sales-sales apa yang mengkolekting uang ya, uang setoran. Biasanya ketika lewat perempatan langsung uangnya itu disedot oleh babi ngepet tersebut. Itu juga ada ya, modus operandi seperti itu juga ada. Jadi semakin canggihnya tahun, semakin berkembangnya zaman, ternyata modus-modus operandi ya makhluk-makhluk semacam ini juga semakin canggih. Jadi tidak hanya konvensional berjalan mencuri dari rumah ke rumah, kemudian kalau ketahuan dikejar warga, tidak. Mereka bisa juga mencegat di perempatan-perempatan jalan yang besar, misalnya di dekat pasar misalnya, atau di dekat bank, ataupun ya menyasar orang-orang yang baru ambil uang misalnya, atau pedagang-pedagang yang mengkolekting uang dari para agen-agen yang dia tuju seperti itu. Oke, sekiranya itu cerita Simbah kali ini, semoga bermanfaat. Ingat, ambil yang positif dan tinggalkan yang negatif. Sampai jumpa di cerita Simbah berikutnya.